Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Kolama Astrid dengan NPM 20180111038. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengenalan bagian-bagian dan cara penggunaan mikroskop elektrik. Baik, berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop terbagi menjadi dua, yaitu mikroskop sumber cahaya matahari dan mikroskop sumber cahaya listrik atau mikroskop elektrik. Untuk mikroskop cahaya matahari itu terdapat satu lensa okuler atau yang disebut juga dengan lensa monokuler. Kemudian untuk mikroskop elektrik sendiri memiliki dua lensa okuler yang disebut juga dengan lensa binokuler. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian yang terdapat pada mikroskop elektrik. Yang pertama yaitu adalah tombol utama yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mikroskop. Kemudian yang kedua itu ada skrup pengatur intensitas cahaya yang berfungsi untuk mengatur kuat dan lemahnya intensitas cahaya dari mikroskop. Kemudian yang ketiga itu ada pemegang spesimen yang berfungsi untuk memfiksasi atau menggerakkan preparat dengan aman pada meja. Kemudian yang keempat ini ada penggerak slide horizontal dan vertikal yang berfungsi untuk menggerakkan preparat ke depan, ke belakang, ke kiri, ataupun ke kanan. Kemudian yang kelima, ini ada pemutar lensa objektif yang berfungsi untuk memutar lensa objektif sesuai dengan posisi atau perbesaran yang kita inginkan, disebut juga dengan revolver. Kemudian yang keenam, ini adalah skrup pengatur fokus kasar dan halus atau mikrometer dan makrometer yang berfungsi untuk memfokuskan spesimen secara cepat ataupun secara perlahan. Kemudian yang ketujuh, ini adalah tabung binokuler. Tabung binokuler ini terdapat dua lensa objektif. Kemudian yang ke-8 ini adalah cincin pengatur diopter yang berfungsi untuk mengkompensasi perbedaan pandangan antara kedua mata. Kemudian yang ke-9 ini adalah cincin diafragma apertura atau yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk melalui celah pada meja objek. Kemudian yang ke-10 ini adalah filter yang berfungsi untuk mengkondisikan cahaya dari cahaya lampu menjadi natural. Sini. Kemudian yang ke-11 itu adalah skrup pengunci kepala atau yang berfungsi untuk mengunci kepala mikroskop setelah diputar. Kemudian yang ke-12 itu adalah pre-focusing knob yang berfungsi untuk mengatur mekanisme untuk mencegah tabrakan antara spesimen dan lensa objektif, membatasi gerakan naik dan turun meja saat difokuskan. Kemudian yang ke-13 ini adalah kepalanya. Kepala berfungsi sebagai menahan lensa okuler. Kemudian yang ke-14 ini adalah lengannya yang menahan kepala dan mejanya. Selanjutnya ke-15 ini adalah meja yang berfungsi untuk tempat meletakkan spesimennya. Yang ke-16 ini adalah lensa okulernya yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek, biasanya 10 kali dan diproyeksikan ke retina mata kita. Kemudian ada yang namanya kondenser yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya sehingga terbentuk kerucut cahaya yang mengiluminasi objek yang kita amati. Kemudian yang ke-18 itu ada lensa objektif yang berfungsi untuk memperbesar biasanya 40 ataupun 100 kali perbesaran dan meneruskan bayangan objek kepada lensa okuler. Kemudian yang ke-19 itu adalah sumber cahaya yang mengiluminasi spesimennya. Kemudian yang ke-20
itu adalah skrup pengatur ketinggian kondenser. Ini di sini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan kondenser. Kemudian yang ke-21 itu adalah dasar atau base yang berfungsi untuk menyokong mikroskop itu sendiri. Baik. Selanjutnya, kita akan memulai langkah-langkah dari penggunaan mikroskop itu sendiri. Pertama, kita ambil dulu mikroskop dari lemari penyimpanan, kemudian kita buka pembungkusnya. Setelah itu kita bawa atau kita letakkan di meja yang datar. Kemudian cara membawa atau memegang mikroskop itu sendiri itu adalah dengan tangan kanan kita pegang lengan dari mikroskop, kemudian tangan kiri kita pegang dari alas mikroskop itu sendiri. Setelah kita bawa ini, kemudian kita taruh di atas meja yang datar, kita putar dulu skrup dari kepala mikroskopnya itu, kita hadapkan ke arah kita. Kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita pastikan bahwa mikroskop tersebut itu bersih dan tidak berdebu dengan kita bersihkan lensa-lensanya. Lalu kita colokkan kabelnya kepada sumber listrik. Kita colokkan, lalu kita tekan tombol on. Kemudian kita atur intensitas cahaya di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita putar skrup pengatur fokus kasarnya ke arah yang berlawanan arah jarum jam agar posisi meja paling rendah. Kemudian kita buka penjepit, kita masukkan preparat dan objek gelasnya. Kemudian kita lepaskan penjepit preparat sehingga terpasang. Kemudian kita gunakan penggerak slide horizontal atau vertikal untuk mengatur spesimen supaya berada di tengah tepat di atas kondensernya. Kemudian lensa objektifnya kita perbesar yang paling kecil yaitu 4 kali. Setelah lensa objektif tersebut tepat di atas dari spesimen, gerakan skrup pengatur fokus kasar searah jarum jam sampai meja berada sedekat mungkin dengan lensa objektif. Skrup kasar, skrup halus. Kemudian kita sambil melihat melalui lensa okuler gerakan dari skrup pengatur fokus kasar berlawanan dengan arah jarum jam. Sambil melihat lensa okuler, kita mungkin bisa menggerakkan dari binokulernya, kedua tabung binokulernya kita arahkan sesuai dengan tepatnya mata kita. Kita bisa mengatur jarak dari interpupil kedua mata kita. Untuk melakukan pengecekan, kita bisa menutup salah satu mata, kemudian kita cek, kemudian mata yang satunya lagi kita tutup. Kita bisa atur dari skrupnya, skrup makrometer ataupun skrup mikrometer. Yang makrometer kita gunakan saat kita ingin mengatur fokus secara cepat, kemudian skrup yang mikrometer kita gunakan pada saat kita ingin mengatur objek secara perlahan. Sambil melihat dari lensa okuler, kita bisa sambil memain-mainkan mikrometer dan makrometer tersebut sampai mendapat spesimen atau objeknya menjadi fokus dan tidak ada bayangan. Kemudian kita dapat memutar pengatur tinggi kondensor untuk menggerakkan kondensor pada posisi yang paling tinggi dengan cahaya yang penuh. Kemudian kita bisa putar cincin diafragma. Hingga
skala objektifnya yang digunakan berada di arah depan. Putar kembali skrup mikrometer, makrometer, atau makrometer sesuai dengan fokus yang kita inginkan. Kemudian amatilah spesimen secara detail. Kemudian kita akan dapati hasil dari pemeriksaan tersebut. Untuk tidak lupa, kita harus mengerti bahwa kita harus pas untuk menurunkan atau menaikkan dari mejanya, jangan sampai terbentur dengan lensa dari objektifnya. Kemudian lensa objektif bisa kita perbesar. Pertama, kita harus perbesar dengan perbesaran yang paling kecil, bisa kita tambahkan terus sampai kita bisa melihatnya dengan sangat jelas. Lalu apabila pengamatan kita sudah selesai, kita kembalikan posisi lensa dari lensa objektif itu kembali ke perbesaran yang 4 kali atau yang paling kecil. Kemudian kita buka dari penjepit preparatnya, kita ambil, lalu kita simpan kembali ke tempatnya. Matikan lampu dari mikroskop, kemudian tekanlah tombol off atau yang bersimbol dengan O. Lepaskan kabel dari arus listrik, kemudian kita simpan kembali ke tempat mikroskopnya. Kita bawa seperti itu ke tempat penyimpanannya, lalu kita bungkus kembali dengan pembungkusnya. Untuk memakai mikroskop, kita harus berhati-hati dan harus dapat memeliharanya agar mikroskop tetap dalam kondisi baik. Jangan lupa untuk selalu membersihkan lensa dari mikroskop sebelum dan sesudah kita menggunakan. Apalagi kalau kita menggunakan perbesaran yang besar atau yang 100 kali, kita harus menggunakan minyak imersi atau imersi oil kan, sehingga kita harus membersihkannya kembali, baru kita simpan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.